Nah, Masjid Quba apa? Masjid Quba itu adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Cerita takwa lagi. Jadi cerita Quba itu cerita takwa lagi. Jadi memasuki Masjid Quba yang sebenarnya adalah harus dengan takwa. Sedangkan takwa di ayat tadi dikatakan memasuki pintu lewat pintu, memasuki bait lewat pintu-pintunya. Nah, ketika kita masuk ke Masjid Quba secara syariat, biasanya kan kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Lah, apa bedanya dengan memasuki masjid-masjid yang lain? Kan kalau memasuki masjid yang syariat memang disunatkan tahiyatul masjid. Nah, tahiyat itu artinya menghormati. Masjid itu adalah tempat. Tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Memangnya kita nyembah masjid? Bukan. Kita itu adalah menyembah Baitullah. Baitullah itu bukan tempat. Baitullah ya Allah itu sendiri. Jangan kita memandang kalau ada rumah ada orangnya. Orang dan rumah berbeda. Tapi kalau kita memandang kata Baitullah dengan Allah, jangan seperti kita memandang kita dengan rumah kita. Ada rumahnya, ada penghuninya. Tidak seperti itu. Pada tingkat yang lebih tinggi lagi dari pemahaman spiritual, Baitullah itu apa? Ya Allah itu sendiri. Itu pada tingkat yang lebih lanjut. Nah, makanya memasuki Baitullah adalah memasuki Allah sebetulnya. Nah, jadi oleh karena itu maka ziarah di Madinah itu dimulai dengan apa? Memasuki Masjid Quba. Nah, Masjid Quba itu ada hubungannya dengan takwa. Bagaimana memasuki bait supaya kita takwa? Bagaimana memasuki bait dengan jalan takwa? Memasuki bait dengan jalan takwa kata Allah adalah masuki dari pintu-pintunya. Berarti Masjid Quba itu ada pintunya. Iya dong, kalau nggak ada pintunya nggak bisa kita masuk. Nah, tetapi pintu yang mana? Pintu yang mana? Pintu yang disediakan oleh Allah secara khusus. Jadi kalau begitu Masjid Quba tidak di sana. Masjid Quba ya di sini. Lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat leher kita. Makanya setelah memasuki Masjid Quba, berikutnya kita akan memasuki Jabal Uhud. Jabal itu kan gunung. Uhud itu adalah ahad. Ahad itu satu. Jabal Uhud adalah gunung tempat menyatu. Makanya Jabal Uhud itu ya, Jabal Uhud itu panjangnya 7 kilo. Muncul lagi di situ angka 7, luar biasa. Nah, ternyata yang luar biasa di Jabal Uhud itu pernah terjadi perang Uhud. Nah, perang Uhud itu sahabat Rasul semuanya 100. Yang meninggal 70. Yang hidup 30. Luar biasa lagi. Ya, angka yang muncul di situ adalah angka 7 dan 3. Ketika kita bisa mengkosongkan yang 7, itu namanya mematikan yang 7, maka kita akan mendapatkan kehidupan 3. Betul nggak? Ya. Yang 3 itu apa? Nur Insani, Nur Muhammad, dan Nurullah. Nanti kita akan bahas di sini. Di rentetan ayat ini akan kita bahas. Ini biasa, mukadimahnya dulu supaya masuknya nanti tidak terlalu sulit. Pemanasan dulu. Luar biasa ya. Jabal Uhud itu panjangnya 7 km. Sahabat Rasul yang terlibat perang Uhud 100, yang meninggal 70 dan yang hidup 30. Memang untuk bisa menghidupkan itu harus dengan cara mematikan. Nah, saya pernah cerita, kalau kita punya telur itu kalau dipecahkan dari luar, semua bakal kehidupan di dalam telur itu hancur. Paling jadi telur mata sapi. Jadi kalau telur dipecahkan dari luar, dipecahkan dengan kekuatan dari luar, semua bakal kehidupan di dalam telur itu musnah. Tapi kalau telur itu dipecahkan dengan kekuatan dari dalam, maka ternyata begitu pecah menghasilkan suatu kehidupan baru yang bernama anak ayam.
Dan anak ayam nanti jadi ayam remaja. Setelah itu dewasa, kawin, menghasilkan puluhan telur lagi, dipecahkan lagi dari dalam, menghasilkan kehidupan. Satu telur bisa menghasilkan miliaran kehidupan. Demikian juga belajar spiritual. Kalau belajar spiritual dengan kekuatan dari luar, begitu yang mendorong tidak ada, mati. Tidak ada kehidupan spiritual. Tapi kalau spiritual itu dibangun dengan kekuatan dari dalam, dari malak dari dalam, dari tekad dari dalam, dari rasa dari dalam, itu yang akan menumbuhkan kehidupan spiritual. Jadi kenapa banyak orang seperti sudah berspiritual tetapi tidak hidup spiritualnya, boro-boro menghidupkan dirinya, boro-boro menghidupkan lingkungannya, menghidupkan dirinya saja dia tidak bisa, karena dia sangat bergantung pada kekuatan dari luar. Itulah spiritualnya syariat. Makanya kalau orang belajar agama dari syariat, cuman disembah raga, dia cuma mengandalkan dorongan-dorongan dari luar, isin upami teu ngaos, isin upami teu salat, isin upami teu puasa. Dorongannya semua dari luar, tidak akan pernah menumbuhkan kehidupan. Dorongan dari luar bahkan justru akan mematikan kehidupan yang di dalam. Tetapi kalau dorongan dari dalam, kekuatan dari dalam, itu yang menghasilkan banyak kehidupan. Makanya banyak orang yang belajar spiritual dengan dorongan dari dalamnya, bukan sekedar dia menghidupi dirinya sendiri, tapi dia memberikan manfaat kehidupan pada orang lain. Ayo kita pecahkan telur itu dari dalam, dengan kekuatan dari dalam. Jangan pecahkan dengan kekuatan dari luar. Bagaimana memecahkan telur dari dalam? Bagaimana membangun kekuatan dari dalam? Kekuatan dari dalam diri kita yang luar biasa adalah kekuatan Allah. Karena Dia yang maha kuat. Disebutnya juga Al-Qawi, yang maha kuat. Jadi kalau kita ingin membangun kekuatan dari dalam, berarti dengan cara mengenalkan diri kita kepada Allah. Jadi cocok dengan kata-kata Nabi yang mengatakan bahwa awalnya agama adalah ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah inilah yang akan membangun kekuatan dari dalam. Jadi kalau belajar agama dari syariat sama saja dengan memecahkan telur dari luar. Tapi belajar agama dengan memulainya dengan ma'rifat, itu sama dengan memecahkan telur dengan kekuatan dari dalam. Makanya beda. Orang yang cenderung pada kekuatan dari luar, ikhlasnya sulit. Ikhlasnya pun ikhlas-ikhlasan. Tapi orang yang memecahkan kekuatan dirinya dari dalam, ikhlasnya ikhlas yang benar. Nah, makanya kenapa kita tidak maju-maju dalam belajar spiritual? Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan dari luar. Itulah yang disebut dengan ria. Ada ria nifak, ada ria adat. Ria nifak itu artinya melakukan sesuatu karena ada keinginan, ada muatan. Itu masih dorongan dari luar. Dorongan dari luar. Mau tahajud karena ada keinginan. Itu keinginan itu dari luar. Mau duha karena ada dorongan dari luar. Itu dari luar. Makanya tahajudnya rajin, duhanya rajin, tapi tidak tumbuh spiritualnya. Karena dia didorong oleh kekuatan dari luar. Ada lagi yang disebut dengan ria adat. Ria adat itu apa? Melaksanakan sesuatu karena bergantung pada adat. Lumrahnya orang seperti itu. Nah, ikut Jumatan karena lumrahnya di sini pada Jumatan. Ikut tarawih karena lumrahnya di sini pada tarawih. Itu namanya ria juga. Cuman rianya ria adat. Dorongannya itu dari kultur, dari kebiasaan orang melakukannya. Itu juga tidak akan pernah menumbuhkan spiritual. Jadi saya berikan pencerahan sekarang. Kenapa banyak orang yang sepertinya sudah cukup rajin dalam beragama, tapi tidak tumbuh rasa kasih sayangnya, tidak tumbuh kepeduliannya, tidak semakin dewasa, tidak semakin berjiwa besar? Saya sampaikan kemarin waktu di radio, ciri orang yang berjiwa besar salah satunya apa? Orang yang berjiwa besar bisa mengolah kegagalan menjadi sesuatu yang berarti untuk menuju kepada suatu kesuksesan. Bahkan kesuksesan dia dibesarkan lewat kegagalan karena dia berjiwa besar.
Tapi orang yang berjiwa kerdil, dia akan ditenggelamkan justru oleh kegagalan. Jadi kalau ada orang yang tenggelam karena kegagalan, itu artinya karena dia berjiwa kerdil. Tapi kalau ada orang yang bisa membuat kegagalan menjadi kesuksesan yang luar biasa, itu karena dia berjiwa besar. Bahkan dia menyadari bahwa sesungguhnya kegagalan adalah suatu proses untuk membuat kesuksesan baru bagi dirinya. Dia akan bangkit. Karena apa? Karena dia berjiwa besar. Saya sering katakan, gagal 7 kali tapi bangkit 8 kali. Itulah orang yang berjiwa besar. Nah, kapan orang berjiwa besar? Kapan berjiwa lapang? Kalau dia sudah menyertakan Allah ke dalam dirinya, yang maha besar, yang maha lapang. Betul? Jadi masuklah ke Kuba untuk apa? Untuk menguhud, untuk mengesa bersama Tuhan. Nah, kalau sudah bisa mengahad bersama Allah, baru kita lanjutkan perjalanan kita ke kiblatain. Apa kiblatain? 2 kiblat. Nah, 2 kiblat secara syariat dipahami oleh umat Islam. Kiblat kita yang pertama dulu adalah ke arah Yerusalem, ke Palestina. Kemudian dirubah kiblatnya ke Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita mikir secara logika, Palestina materi, Makkah juga materi. Palestina tempat, Makkah juga tempat. Jadi sebetulnya kalau kita itu mengubah kiblat hanya dari tempat ke tempat, itu namanya belum mengubah kiblat, belum kiblatain. Kita katakan sudah mengubah kiblat, tapi dari materi ke materi, cuman materi yang berbeda, untuk nama yang berbeda, itu belum kiblatain. Kiblatain itu kalau kita mengubah kiblat dari materi kepada yang tidak materi, itu namanya kiblatain. Jadi pada tingkat spiritual awal Nabi Muhammad itu kiblatnya karena belum tahu dan kenal kepada Allah, mungkin saja masih yang bersifat materi. Tapi dengan perjalanan spiritualnya berubah kiblatnya kepada yang melampaui materi. Itu namanya kiblatnya 2 kiblatain. Jasmani kita materi, jasmani kita dihadapkan pada materi, tapi jiwa kita bukan materi, harus dihadapkan pada yang bukan materi. Jadi kalau kita sholat itu harus 2 kiblatnya. 1 materi dihadapkan pada materi untuk keseragaman materi, sehingga kelihatan menjadi luar biasa rapinya. Betul nggak? Tetapi jiwa kita yang tidak materi tidak bisa dihadapkan pada materi, dia harus dihadapkan pada yang melampaui materi. Ah, itu pembukaannya. Sekarang kita baca ayatnya. Ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim. Ya. Allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang ini diterjemahkan yang kurang akalnya. Ya, saya sih tidak terlalu keberatan dengan ini, karena menurut Nabi akal itu adalah cahaya yang di dalam kolbu. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa definisi akal itu menurut Nabi adalah cahaya yang di dalam kolbu. Ini luar biasa. Jadi akal itu ternyata cahaya yang di dalam kolbu. Jadi artinya kalau orang belum tahu cahaya yang dalam kolbu, berarti menurut ayat ini cocok, itu kurang akal.